Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sudah pada sarapan? Sudah ya? Sudah siap untuk belajar hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan desimal. Kalau kalian sudah siap, yuk kita mulai aja ya. Oke, kalian harus tahu dulu nih pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal itu adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10 atau disebut dengan persepuluhan, 100 atau yang disebut dengan perseratusan, 1000 disebut dengan perseribuan, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas pelajaran yang telah kalian pelajarin di kelas 4 juga nih. Di kelas 4 kalian sudah pernah belajar mengubah dari bentuk desimal menjadi pecahan biasa. Sekarang kita review sedikit yuk. Kita akan membahas dari persepuluhan. Perhatikan contoh berikut ya. Oke, sekarang kita akan membahas dari persepuluhan dulu ya. Persepuluhan itu ditandai dengan satu angka di belakang koma seperti contoh berikut. Lihat contoh nomor 1, 0,5. Nah, di sini setelah tanda koma ada satu angka di belakang koma. Satu angka di belakang koma itu artinya adalah per 10. Oke. Nah, kemudian angka 5 ini menjadi pembilang untuk di atas. Nah, ini yang disebut dengan mengubah desimal menjadi pecahan biasa. Yuk kita ke nomor 2. Ini sama. Lihat di situ masih ada satu angka di belakang koma. Ya, masih ada satu angka di belakang koma, artinya itu juga sama per 10 ya, artinya per 10. Tapi awas, hati-hati, bukannya 2/10. Lihat di sini depannya ini bukan angka 0 ya, ini adalah angka 1. Artinya semuanya ini harus ditulis menjadi berapa? 12 ya, 12/10 karena ada satu angka di belakang koma ya. Sekarang kita akan membahas perseratusan. Kita akan membahas tentang yang perseratusan. Kalau yang perseratusan itu ditandai dengan dua angka di belakang koma. Perhatikan contoh berikut. 0,75. Lihat, ada dua angka setelah tanda koma, angka 7 dan angka 5. Artinya kalau dua angka di belakang koma adalah per 100. Paham ya sampai sini? Nah, angka 7 dan 5 ini adalah sebagai pembilangnya. Oke, artinya 75/100. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke nomor 2. 1,25. Ya, sama. Setelah tanda koma ada dua angka lagi nih, angka 2 dan angka 5. Artinya sama per 100. Tapi hati-hati, di depan tanda koma ini ada angka 1 ya, bukan angka 0. Artinya kalau bukan angka 0 semuanya harus kita tulis menjadi pembilang. Jadinya 125/100. Masih ingat ya? Ya, sekarang kita akan membahas tentang yang perseribuan. Kalau perseribuan ini ditandai dengan 3 angka di belakang koma. Perhatikan contoh berikut. 0,001. Ada 3 angka di belakang koma, yaitu angka 0, 0, dan 1. Artinya kalau 3 angka di belakang koma artinya adalah per 1000 ya. Nah, yang menjadi pembilang yang mana? Yang menjadi pembilang adalah angka yang hidup atau angka 1. Kemudian kita akan contoh nomor 2. 0,375. Nah, perhatikan ada 3 angka di belakang koma, angka 3, angka 7, dan angka 5. Artinya ini sama per 1000 ya. Mana yang dijadikan pembilang? Yang dijadikan pembilang adalah, betul ya, angka-angka yang hidup ini ya, 3, 7, dan 5 ya, 375/1000.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal penjumlahan pecahan desimal. Lihat nomor 1 di sini ada 0,25 ditambah 0,7. Perhatikan, kalau sudah bentuknya sama-sama desimal seperti ini, kalian bisa langsung mengerjakannya dengan cara bersusun ke bawah seperti kalian menjumlahkan biasa, ya. Nah, tapi yang harus kalian perhatikan adalah letaknya ya. Kita mulai ya, kita susun ke bawah. 0,25 ini bisa kita ditulis ya sini cara. Oke. 0,25 kemudian akan kita tambahkan dengan 0,7. Nah, kalian harus ingat penempatan koma ini harus lurus ya. Nah, kalau komanya di sini artinya di sini adalah angka 0 dan di sini angka 7. Paham ya? Lihat, komanya harus lurus, kemudian kita jumlahkan deh. Ya, jumlahkannya seperti biasa. 5, 2 ditambah 7, 9, kemudian koma, 0 tambah 0, 0. Hasilnya adalah 0,95. Mudah ya? Sekarang kita masuk ke penjumlahan pecahan biasa dan desimal. Perhatikan contoh berikut. 0,2 ditambah 3/5. Oke, kalau bentuk soalnya seperti ini, yang perlu kalian ubah adalah yang bentuk desimalnya saja, yang ini. Ya, yang desimal ini akan kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Oke, 0,2 kalian ingat yang tadi di awal. Artinya 0,2 adalah kalau kita ubah menjadi pecahan biasa menjadi satu angka di belakang koma, artinya per 10. Kemudian pembilangnya adalah 2 ya, menjadi 2/10. Kemudian ditambah dengan 3/5. Nah, sekarang sudah jadi bentuk pecahan biasa nih dua-duanya. Tinggal kita samakan deh penyebutnya. Ayo, kita samakan penyebutnya. Ya, per ditambah per. Ya, cari KPK dari 10 dan 5. Oke, 10 ya. 10, di sini juga 10. Oke, 10 dibagi dengan 10, 1 dikali 2, 2. Ya, tulis di sini. Kemudian 10 dibagi dengan 5, ya hasilnya 2. Kemudian kita kalikan dengan 3, hasilnya adalah 6. Nah, sudah sama penyebutnya sekarang. Tinggal kita jumlahkan deh per 10 ya. Pembilangnya kita jumlahkan 2 ditambah 6, 8. Masih bisa disederhanakan tidak? Masih ya? Masih. Ini masih bisa disederhanakan. Sama-sama kita bagi berapa nih? Pinter. Sama-sama kita bagi 2 ya. Sama-sama kita bagi 2. 8 kita bagi 2. Hasilnya adalah 4 per 10 kita bagi 2 hasilnya 5. 4/5. Masih bisa disederhanakan? Tidak bisa lagi ya. Ini adalah hasilnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penjumlahan pecahan campuran dan desimal. Perhatikan contoh berikut. 21/5 ditambah 0,5. Oke, kalau bentuknya seperti ini, yang harus kalian ubah ke pecahan biasa yang desimalnya saja ya. Yang bentuk pecahan campuran tidak perlu kalian ubah ke pecahan biasa agar hasilnya tidak terlalu besar kalian menemukan angkanya ya. Jadi kita pakai cara, ingat cara apa? Betul, pengelompokan ya. Oke, kita pakai cara pengelompokan. Ini kita tulis dulu ya. 2. Kemudian oke, ditambah, boleh buka kurung, 1/5 ditambah
Yuk kita ubah yang ini, 0,5 kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa menjadi pintar, menjadi 5/10 ya, karena satu angka di belakang koma ya. Oke, ini sudah dikelompokkan. Kalau sudah dikelompokkan seperti ini, tinggal kita lanjutkan. 2 ditambah, sudah sama belum penyebutnya? Belum, berarti harus kita samakan. Buka kurung, kita bikin yuk kerangkanya dulu. Oke, KPK dari 5 dan 10. Oke, 10 ya, 10 dan 10. Nah sekarang sudah sama nih penyebutnya. Oke, tinggal 10 dibagi 5, 2 dikali 1, 2, tulis 2. Kemudian 10 dibagi dengan 10, 1. Kemudian dikali 5, hasilnya adalah 5. Oke. Sama dengan lagi, masih kita tulis lagi, bilangan aslinya 2 ditambah, ini sudah sama nih penyebutnya, tinggal ya benar, penyebutnya per 10, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 5, 7. Oke, udah gampang deh nih. Kalau seperti ini tinggal 2, 7 per 10 ya. Masih bisa disederhanakan? Jelas tidak bisa. Ini hasilnya. Sekarang kita akan review sedikit lagi nih pelajaran kamu kelas 4 ya, tentang mengubah dari bentuk persen ke desimal. Masih ingat nggak nih? Ya, sekarang lihat contohnya nomor 1, 5%. Nah, 5% artinya persen itu masih ingat kemarin apa? Betul sekali, per 100. Artinya 5% berarti 5/100. Nah, kalian lihat nih, sekarang sudah jadi bentuk pecahan biasa. Kalau sudah seperti ini, mudah sekali kalian untuk mengubah ke bentuk desimal. Oke, per 100 berarti berapa angka di belakang koma? Pinter, 2 angka di belakang koma. Berarti kalau kita jadikan desimal menjadi 0, 0 lagi, kemudian 5 ya. Ingat, ada 0 lagi di tengah-tengahnya karena harus 2 angka di belakang koma ya. Oke, nomor 2, 65%. Ini mudah sekali, 65% artinya kalau dijadikan ke pecahan biasa, oke, 65/100 ya. Persen itu artinya per 100, masih ingat ya. Oke, yuk kita ubah ke desimal menjadi 0, pintar, 65. Nah, inilah hasilnya kalau kita ubah menjadi desimal. Ya, masih ingat ya pelajaran kelas 4 ini ya? Ya, sekarang kita masuk ke contoh terakhir, yaitu penjumlahan persen dengan desimal. Perhatikan contoh berikut. 0,35 ditambah 45%. Kalau bentuk soalnya seperti ini, kalian bisa merubahnya satu saja ya. Kita akan mengubahnya yang 45%, kita akan ubah ke bentuk desimal ya. Berarti caranya, caranya adalah 0,35 ditambah, masih ingat tadi 45% itu artinya berapa? Kita jadikan pecahan biasa dulu. Betul, 45/100. Nah, sekarang kita ubah nih ke desimal menjadi berapa? Per 100 artinya 2 angka di belakang koma, berarti menjadi pintar 0,45. Inilah desimalnya ya. Berarti 45% desimalnya adalah 0,45. Oke, ini kita hapus aja ya biar kalian nggak bingung. Oke, kalau sekarang kalian lihat nih, bentuknya sudah sama nih, desimal ditambah dengan desimal. Masih ingat contoh yang pertama? Ya, kita bisa
memakai cara bersusun ke bawah. Yuk, kita pakai cara bersusun ke bawah. 0,35 kita tambahkan dengan 0,45. Hati-hati, koma harus lurus. Oke, yuk kita jumlahkan sama-sama. 5 ditambah 5, 10 kita tulis. 0, 1 kita simpan. 1 ditambah 3, 4, 4 ditambah 4, 8. Koma harus lurus, 0. Oke, inilah hasilnya. Ya, hasilnya adalah 0,80 atau 0,8 dibacanya. Paham? Oke deh. Oke, sekian pembelajaran online kita hari ini. Semoga kalian mengerti. Jangan lupa di like, komen, share, and subscribe. Selalu jaga kesehatan dan tetap belajar online di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.